Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang konsep pemasaran. Nah, sebelum itu izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Indah Febrina dengan NIM 1015 selaku moderator pada hari ini. Jadi materi yang akan disampaikan yaitu tentang pemasaran, bauran pemasaran 7P dan penerapan ke dalam produk, segmentasi pasar dan penerapan ke dalam produk, dan pengertian targeting dan positioning dalam pemasaran dan penerapan ke dalam produk. Baik, lanjut saja ke teman-teman. Kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi pemasaran. Pemasaran sendiri merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Tujuan dari pemasaran sendiri adalah untuk menarik pelanggan baru dan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, menyajikan nilai superior, menawarkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, dan mempromosikan secara efektif. Yang selanjutnya itu konsep inti pemasaran. Yang pertama itu kebutuhan, keinginan dan permintaan kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan dan permintaan pasar. Selanjutnya itu produk, barang, jasa dan gagasan munculnya sebagai sebagai kebutuhan, keinginan dan permintaan pasar, mendorong produsen untuk mempelajari dan melakukan riset pasar. Nah, selanjutnya itu nilai. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Nah, selanjutnya itu hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan atau relationship marketing adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai. Yang selanjutnya itu kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi. Selanjutnya, pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menaruhkan sesuatu berbagai imbalan. Yang selanjutnya itu pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama. Nah, pemasaran selanjutnya itu pemasaran dan calon pembeli. Yaitu pemasaran adalah seorang yang mencari sesuatu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasaran sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Nah, selanjutnya akan dilakukan oleh teman-temanku. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang bauran pemasaran 7P. Bauran pemasaran 7P merupakan konsep fundamental dalam strategi bisnis yang menggabungkan elemen-elemen penting untuk mencapai target pasar dan tujuan bisnis. Penerapan bauran pemasaran 7P pada produk pisang sale itu yang pertama, ada produk menggunakan varietas pisang yang cocok untuk diolah menjadi pisang sale seperti pisang kepok, menawarkan berbagai rasa pisang sale untuk menarik minat konsumen. Yang kedua, ada harga. Semua biaya terkait produksi pisang sale seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Lalu yang ketiga, ada tempat, yaitu menjalin kerjasama dengan toko tradisional, supermarket, minimarket, dan online melalui platform e-commerce. Yang keempat, ada promosi, yaitu membangun media sosial pisang sale dan menggunakannya untuk mempromosikan produk, ikut event kuliner ataupun pameran UMKM. Yang kelima, ada orang, yaitu memberikan pelatihan tentang pengetahuan produk pisang sale dan membangun tim yang solid. Lalu yang keenam, ada proses, yaitu membangun standar operating procedure atau SOP untuk memastikan kualitas produk pisang sale tetap terjaga. Yang ketujuh, ada bukti fisik, yaitu menggunakan kemasan yang menarik dan inovatif, menciptakan tampilan toko yang rapi dan menarik dengan mengangkat sebuah tema dan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan baik. Baiklah, selanjutnya saya Arnilia Hadi dengan BP 2046 akan menjelaskan tentang materi segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih homogen.
Penerapan segmentasi pasar ke dalam produk pisang sale terbagi menjadi 4, yaitu 1. Segmentasi demografis yang mencakup usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Yang kedua adalah segmentasi geografi yang mencakup lokasi dan iklim. Dan yang ketiga adalah segmentasi psikografis yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Gaya hidup dan yang kepribadian dan nilai. Yang terakhir adalah segmentasi perilaku yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Kesempatan pembelian dan manfaat yang dicari. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu penerapan segmen pasar ke dalam produk pisang sale. Yang pertama adalah pengembangan produk, menyediakan berbagai varian rasa dan kemasan yang sesuai dengan segmen yang ditargetkan. Lalu yang kedua adalah harga, menentukan strategi harga yang sesuai dengan segmen pasar. Dan yang ketiga adalah distribusi. Kita tuh harus menentukan saluran distribusi yang tepat. Dan yang terakhir adalah promosi, menyesuaikan strategi promosi untuk setiap segmen pasar. Perkenalkan, nama saya Reva Selviana Riza dengan NIM 2310211008. Hari ini saya akan menjelaskan targeting, positioning, dan terapan dalam produk pisang sale. Yang pertama, targeting. Segmentasi kami yaitu mahasiswa dan ibu-ibu. Alasannya yaitu mahasiswa dipilih karena cemilan yang tergolong unik dan murah sehingga dapat menarik perhatian mahasiswa. Untuk ibu-ibu karena cemilan tradisional yang diinovasikan sehingga dapat memberikan rasa yang berbeda, tetapi tidak meninggalkan unsur tradisional dalam pisang. Yang kedua yaitu positioning. 1. Pisang sale diposisikan sebagai cemilan yang sehat dan cocok untuk semua kalangan. Yang kedua yaitu mencitrakan pisang sale sebagai pilihan cemilan yang lezat, unik, praktik, dan bernutrisi tinggi. Yang ketiga yaitu menekankan keamanan, kualitas, dan kesegaran pisang sale. Terapannya yaitu 1. Mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang kedua yaitu program promosi di kampus dengan mengikuti kegiatan bazar. Yang ketiga yaitu memberikan paket kemasan yang aman dan menarik perhatian konsumen. Baik, hanya itu presentasi tentang konsep pemasaran yang dapat kami jelaskan. Aku ngucapin terima kasih kepada teman-teman pemateri yang telah menyempatkan waktunya dalam presentasi kali ini. Jikalau kami ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf, dan aku selaku moderator pamit undur diri. Jikalaupun ada kesalahan dan kekurangan, aku juga minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.